Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Suci Mesyar Nasution. Saya adalah salah satu dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Video ini adalah sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh untuk bidang pengajaran adalah mata kuliah inti pada peminatan kesehatan reproduksi, yaitu mata kuliah psikologi kesehatan reproduksi. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, di mana metode pembelajaran ini adalah dengan PJBL dan CBN, yang mana nantinya mahasiswa akan melakukan proyek di lapangan dengan melihat kasus-kasus permasalahan psikologi kesehatan reproduksi yang ada di lapangan. Di mana sebelumnya mahasiswa akan dibekali dengan pembelajaran melalui Zoom meeting ya, yang akan membahas tentang kasus-kasus melalui jurnal-jurnal. Adapun deskripsi mata kuliah ini, di mana mahasiswa harus dapat melihat bagaimana perubahan-perubahan psikologi pada masa anak, remaja, dewasa, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan lansia. Adapun referensi buku yang digunakan yaitu buku dari Soundtrack, yaitu Adolescence 17, dan buku Perilaku Kesehatan Reproduksi, serta jurnal-jurnal terkait yang digunakan dalam pembahasan kasus. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, di mana mahasiswa harus dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dan pada bidang keahliannya secara mandiri. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Serta mahasiswa mampu memelihara, mengembangkan jejaring kerja yang baik. Dan mahasiswa mampu untuk melakukan kajian analisis terhadap permasalahan-permasalahan kesehatan reproduksi yang dilihat di lapangan. Selanjutnya, mahasiswa harus mampu mengaplikasikan pendekatan problem solving cycle. Mahasiswa harus mampu menggerakkan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan. Mahasiswa juga harus mampu dalam membina masyarakat untuk perubahan permasalahan kesehatan reproduksi, serta mampu menganalisis metode masalah kesehatan. Dan yang terakhir, harus mampu menguasai konsep pencegahan penyakit. Baik, kemudian ada pun capaian mata kuliah yang diharapkan dari mahasiswa, di mana mahasiswa harus mampu dan tahu bagaimana pengertian dari psikologi kesehatan reproduksi, tujuan, sejarah, dan ruang lingkupnya, serta mahasiswa harus mampu mendefinisikan dan mengidentifikasi permasalahan kesehatan reproduksi anak, remaja, dewasa, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, lansia. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis kajian dan permasalahan kesehatan reproduksi. Kemudian mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi permasalahan program dalam pengendalian psikologi kesehatan reproduksi, serta mahasiswa mampu menggerakkan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan, dan mahasiswa mampu berkomunikasi secara baik tulisan maupun lisan di masyarakat. Adapun penilaian pada aspek mata kuliah ini, yang pertama, progres kemajuan proyek, yaitu berupa presentasi dan diskusi 20%, presentasi dan proposal proyek 15%, presentasi, laporan akhir, dan media edukasi 45%, UTS 10%, dan UAS 10%. Baik, berikut adalah contoh pembelajaran yang dilakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul pada kegiatan perkuliahan pada hari ini ya melalui Zoom meeting. Baik, dalam mata kuliah ini ya kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya ya, karena kita dalam proses hari ini adalah proses pembelajaran case-based method ya. Terlebih dahulu kita membahas kasus-kasus di dalam Zoom meeting ini, yang mana nanti Anda sekalian akan melaksanakan kegiatan di lapangan ya, MBKM, melihat kasus-kasus ataupun permasalahan yang ada di masyarakat. Baik, mata kuliah kita pada hari ini kita membahas tentang mata kuliah psikologi kesehatan reproduksi ya.
di mana kita tahu ya di awal sudah dijelaskan ya bagaimana konsep dari psikologi cash flow ini. Ya, kita melihat di sini bagaimana perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada individu, ya, pada individu baik dia yang memang ada dari dalam dirinya ataupun dipengaruhi dari luar. Dan lingkupnya pada cash flow ini dia seluruh daur hidup, ya, seluruh daur hidup, baik dari dia baru lahir, ya, sampai nanti pada masa lansia. Oke, yang pertama yang akan mempresentasikan dari silakan untuk kelompok 3 memaparkan dari hasil diskusinya. Beranggotakan saya Rosita Nashwaliza, Dia Amelia, dan Adinda Syakila akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jurnal yang sudah kami baca, yaitu berjudul Relation Between Caregivers Emotional Regulation Strategies, Parenting Styles, and Preschoolers Emotional Competence in Chinese Parenting and Grandparenting. Yang kami temukan tentang pengasuhan orang tua, kakek nenek pada perkembangan emosional anak-anak di Tiongkok. Lalu ada ditemukan kurangnya pemahaman tentang bagaimana pengasuhan dan regulasi dari dua generasi, yaitu orang tua dan kakek nenek, mempengaruhi perkembangan regulasi emosi anak, khususnya dalam budaya Asia seperti di Tiongkok. Lalu adanya perbedaan generasi dalam gaya pengasuhan dan cara mengatur emosi. Kemudian ditemukan bahwa kakek nenek dengan gaya parenting otoriter memiliki skor lebih rendah daripada generasi selanjutnya. Dan budaya Tionghoa yang menekankan pengendalian emosi dan penghormatan pada otoritas yang berbeda dari budaya Barat. Untuk hasilnya, yaitu anak-anak yang dibesarkan dengan gaya pengasuhan otoritatif dan orang tua yang menggunakan cognitive reappraisal cenderung memiliki kemampuan emosi yang lebih baik. Sebaliknya, anak yang diasuh oleh orang tua dengan gaya otoriter dan sering menekan emosi cenderung memiliki kesulitan dalam mengatur emosi. Peran kakek nenek tidak sekuat orang tua dalam membentuk regulasi emosi anak, sehingga yang memungkinkan adanya jarak yang kemungkinannya karena adanya jarak generasi dan pendekatan yang lebih tradisional. Untuk solusi yang kami dapatkan yaitu pemberian edukasi terkait regulasi emosional lintas generasi, baik untuk orang tua, kakek nenek, dan anak. Lalu dilakukan edukasi regulasi emosional di sekolah anak yang juga mengundang orang tua ataupun kakek nenek. Lalu dengan adanya iklan layanan masyarakat terkait edukasi regulasi emosional yang disiarkan berkala di radio lokal atau TV lokal. Mungkin sekian dari kelompok kami. Silakan dari kelompok lain yang menanggapi dari pemaparan kelompok 3. Izin bertanya Ibu untuk kelompok 3. Silakan. Pertanyaannya itu kayak apakah ada perbedaan utama itu antara pengasuhan dari orang tua atau yang oleh anak yang diasuh oleh kakek neneknya seperti itu Ibu? Apakah ada perbedaan untuk pengasuhan perbedaan utama antara pengasuhan dari kedua orang tua atau dari kakek neneknya seperti itu Ibu? Tidak ada perbedaan yang secara signifikan, namun yang paling membedakan adalah untuk parenting dari kakek nenek itu lebih tidak adaptif dibandingkan dengan orang tua, yang mana dipengaruhi juga oleh sosial dan budaya. Namun di penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh parenting dari kakek nenek tidak lebih besar daripada parenting dari orang tua kepada dampak regulasi emosi anak-anak. Orang tua itu memang cenderung lebih menunjukkan lebih otonominya lebih menonjol dibandingkan dengan pola asuh dari kakek nenek. Artinya orang tua cenderung lebih memegang kendali terhadap anak-anaknya dalam mengasuh dibandingkan dengan kakek nenek. Adapun yang kedua, perbedaan yang juga utama dari pola pengasuhan orang tua dan kakek nenek, di mana untuk orang tua itu dalam pemberian hukuman baik fisik ataupun verbal juga lebih besar pengaruhnya dibandingkan yang dilakukan oleh kakek nenek. Mungkin itu sedikit tambahan. Dikembalikan ke kakek nenek berarti orang tua dia ya. Dia akan melihat bagaimana perlakuan-perlakuan itu tadi yang secara langsung dia akan melihat prosesnya tadi. Tapi proses pengajarannya tadi, karena kita lihat di sini peran dari orang tua kan yang sangat besar di sini ya, bukan artinya pengasuhan utama dipegang oleh kakek nenek. Tapi jatuhnya di sini perubahan sikap dalam pengambilan keputusan tadi bisa dilihat dari si anak sebagai role modelnya. Dia melihat apa yang dilakukan oleh kakek neneknya kepada anaknya, dalam hal ini orang tuanya, kemudian orang tuanya bagaimana memperlakukan orang tuanya ya yang tinggal satu rumah. Jadi dia akan mempelajari prosesnya itu tadi. Tapi dalam proses dia bagaimana bersikap itu orang tua yang mengambil alih di sini. Misalnya dalam konteks ini kita melihat si anak dengan pergaulannya yang di luar, ya,
pergaulan di luar, dia mungkin ada kurang etika sopan santun misalnya ya, kurang etika sopan santun, sehingga dalam hal di rumah tadi yang ada kakek nenek, ya kan, mungkin pada masa kakek nenek dulu melihat kalau si anaknya bersikap seperti itu kepada orang yang lebih tua atau lebih dewasa itu kurang sopan, sehingga kakek nenek akan memberikan respon nih, akan memberikan respon untuk memarahi si anak, ya. Tapi di sini peran dari si orang tuanya, dia akan mengambil alih apa? Dia akan melakukan suatu pendekatan, ya, pendekatan bagaimana menasehati si anaknya. Artinya pola pengasuhannya tadi akan dilihat sesuai dengan kondisi perkembangan si anak, ya, tidak menekankan pada kaku nih sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh neneknya dulu pada orang tuanya, tapi lebih fleksibel di sini ya. Oke, selanjutnya kita kepada kelompok 2, silakan kelompok 2 memaparkan dari hasil diskusinya. Diskusi kelompok 2 mengenai perkembangan kepribadian remaja. Artikel tersebut adalah masa remaja menjadi fase transisi yang penuh tantangan di mana individu bergerak dari masa kekanak-kanak menuju kedewasaan. Pada tahap ini, remaja mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial. Tidak semua remaja mampu menyesuaikan diri dengan baik. Akibatnya muncul berbagai masalah seperti kenakalan remaja, krisis identitas, hingga gangguan psikologis. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari orang tua dan guru karena mereka merasa belum tentu mampu memberikan pendidikan yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kepribadian remaja berkembang serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya agar berdampingan yang diberikan bisa lebih efektif. Kami menemukan solusi berupa yang pertama adalah mengintegrasikan pendidikan kepribadian ke pembelajaran sekolah. Yang kedua, membangun ruang aman untuk remaja mengekspresikan diri. Yang ketiga, peer educator, kesehatan reproduksi remaja. Yang keempat, kelas kepribadian dan kesadaran tubuh atau body awareness class. Yang kelima, ada melibatkan orang tua dalam edukasi kepribadian. Dan terakhir, pembuatan program jurnal diri dan refleksi mingguan. Mungkin sekian dari kami, dikembalikan kepada. Terima kasih. Silakan kelompok yang mengomentari dari pemaparan dari kelompok. Mengenai yang bagian solusi lebih mengenal diri itu, untuk gambarannya bagaimana ya? Mungkin itu saja pertanyaan dari Dea. Tadi pertanyaan dari Kak Dea itu tentang bagaimana bagaimana gambaran dari solusi mengenal diri itu, Bu. Jadi program mengenal diri itu mengenal diri bagi remaja itu digambarkan sebagai suatu proses pembelajaran bagi remaja tersebut untuk mereka memahami siapa diri mereka itu sendiri, Bu. Bagaimana mereka dapat memahami diri mereka, baik dari sisi emosinya atau bagaimana mereka untuk mengenal minat yang mereka minati, atau bagaimana tentang harapan masa depan mereka, Bu. Jadi yang ditanya itu program. Nah, jadi itu dengan membuat jurnal harian, kita bisa mengedukasi remaja tersebut untuk mereka membuat jurnal harian atau jurnal mingguan dengan melakukan agar mereka dapat memahami yang dijelaskan tadi, Bu. Ya, bagaimana sih sebenarnya perkembangan dari psikologis seorang remaja, ya. Karena dalam proses perkembangan psikologis remaja, ya, itu merupakan suatu tahapan yang harus sudah diperhatikan sejak dia masa kanak-kanak. Di mana menurut Sigmund Freud, ya, itu ada istilahnya, dia menjelaskan ini, ada id, ego, dan superego. Di mana id ini adalah suatu kebutuhan, ya, suatu kebutuhan yang ada di dalam setiap individu, ya, itu akan dirasakan dan itu semua dimiliki setiap individu tadi. Jadi perasaan dia dalam proses dia berkembang menjadi dari anak, kemudian sampai dia ke masa remaja, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri dia. Itu pada saat dia melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan id-nya tadi, ya, itu masuk kepada tadi ego. Berarti dia sudah memenuhi nih kebutuhan dari si id-nya tadi. Kemudian ada tahapan ketiga yang dimaksud dengan Sigmund Freud, ada super ego. Di mana super ego ini pada saat seseorang mau melakukan sesuatu, itu dia berpikir dulu. Contoh, seseorang yang marah-marahi di depan umum. Kemudian dia mau marah nih, tapi dia berpikir kalau saya marahkan orang yang merendahkannya tadi gitu ya, di depan umum, kemungkinan orang yang tadi
dia akan merasa malu dan saya akan dicap orang juga nih sebagai seseorang yang juga sama nih temperamental gitu ya. Itu dapat bernilai positif atau negatif. Di situ penimbangannya. Jadi dalam fase perkembangan si anak, itulah yang perlu diajarkan kepada si anak sehingga dia mampu melakukan atau mengambil keputusan itu berdasarkan super ego. Pokoknya ada tahapan-tahapannya di mana seorang anak itu harus tahu siapa yang akan menyampaikan informasi, yang menuntunnya, yang memberikan contoh. Ya, jadi perkembangan itu secara bertahap, tapi tahapannya kita juga harus tahu seperti apa dalam menyikapi proses perkembangan si anak. Ya, oke, bisa dimengerti ya. Hubungan bullying dan literasi kesehatan mental dengan status kesehatan mental remaja pada sekolah boarding di Banda Aceh. Nah, untuk permasalahan pada artikel ini, yaitu ada permasalahan kesehatan mental pada remaja sendiri. Nah, di artikel ini ditemukan permasalahan kesehatan mental remaja itu ada yang pertama ada bullying, yang kedua ada literasi kesehatan mental yang rendah, yang ketiga itu ada kepribadian introvert yang rentan, dan yang keempat itu ada lingkungan sekolah yang tidak kondusif, dan yang kelima itu ada faktor ekonomi dari keluarganya sendiri. Kami memberikan solusi yaitu yang pertama menjadikan edukasi kesehatan mental itu sebagai muatan lokal di sekolah atau di kegiatan ekstrakurikulernya, dan juga bisa melatih siswa menjadi peer counselor atau body system agar bisa menjadi pendamping bagi teman yang mengalami kesulitan mental tersebut. Nah, dan juga bisa melakukan kampanye anti bullying dengan kreatif seperti menayangkan video atau drama kreatif, itu tujuannya untuk membangun empati dan juga kesadaran terhadap bullying, dan juga bisa menerapkan kebijakan anti bullying yang jelas. Nah, untuk adapun solusi lainnya lagi, di sini bisa meningkatkan peran guru yang di sekolah dan juga peran orang tuanya di rumah, serta ada integrasi literasi kesehatan mental terhadap dalam kurikulum sekolahnya, dan juga adanya tindakan dari sekolah untuk mencegah terjadinya bullying, serta dari sekolahnya harus memberikan penanganan atau pendampingan khusus di lingkungan sekolah terkait bullying ini sendiri. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1, dikembalikan kepada Ibu. Oke, di sini ya, di sini kita lihat seperti yang kita sampaikan ada tahapannya. Artinya suatu permasalahan atau perkembangan kesehatan psikologis seseorang anak itu ada tahapannya. Tidak hanya kita lihat kematangan emosionalnya saja, tapi dilihat lagi bagaimana dari pengaruh perkembangan fisiknya. Ya, kalau kita tadi sepanjang perjalanan kita tadi bercerita tentang pengasuhan, bercerita tentang permasalahan tekanan dari luar, gitu ya. Ternyata ada nih tekanan dari dirinya. Ya, pada masa peralihan dia nanti, ya dia sudah masuk kepada dari fase anak ke remaja, dia seorang wanita akan mengalami perubahan-perubahan tubuh, perubahan fisik, kemudian perubahan perasaan, sudah mulai menyukai lawan jenisnya, gitu ya. Kondisi perubahan tadi juga akan memberi suatu tekanan yang memang ada dari dalam setiap diri individu tadi. Ya, tekanan tadilah yang dia harus tahu nih bagaimana cara mengatasinya. Terkadang ada kasus seperti ini. Seorang anak tadi dia masuk pada fase masa menstruasi, ya, kemudian tumbuhnya payudara dia, kan gitu ya, dia malu sehingga tidak mau nih setiap ada kegiatan kumpul-kumpul dengan temannya, ya, di waktu istirahat, gitu ya, dia tidak masuk dalam konteks kumpul-kumpul dengan temannya tadi, dia menjauh nih. Ini merupakan suatu hal yang memang dihadapi oleh setiap anak dalam masa perubahannya. Dia akan mengalami menstruasi, dia akan mengalami perubahan fisiknya, gitu ya. So itu biasa saja gitu ya. Silakan kamu bersosialisasi dengan teman yang lainnya. Itu saja sebenarnya awal mula yang cukup untuk menyampaikan informasi kepada si anak sehingga sampai nih kepada si anak informasinya ya, indranya, pendengarannya gitu ya. Walaupun kita masuk nanti tidak hanya di fase itu saja, tapi ada tahapan-tahapan lagi seperti apa perasaan yang dirasakannya. Itu harus didampingi oleh pihak sekolah. Oke, ini dia. Kalau dari umur ya, perkembangannya kita bisa lihat ya, ada beberapa rujukan atau referensi yang berbeda ya. Ini yang menurut WHO, inilah tahapan-tahapan perubahan perkembangan si anak yang perlu kita lihat nantinya pada saat kasus yang akan dilihat di masyarakat, di lapangan. Di sini kita lihat ya, ini tadi yang saya bilang, ada proses pembelajaran, dia melihat, ya ada road modelnya. Ya. Ini yang diungkap oleh teori Sir Albert Bandurang. Ya, artinya proses si anak tadi untuk dia tahu, ya, tahu apa yang harus dia lakukan, dia melihat dari perlakuan. Bagaimana perlakuan orang tua tadi ya, yang pada kasus seperti bagaimana perlakuan orang tua kepada anaknya, bagaimana perlakuan anak kepada orang tuanya, itu si anak akan mengamati lingkungan sekitarnya. Ya, ada role model yang dia lihat. Perubahan perilakunya, kalau dia melihat suatu role model yang baik, maka hasilnya perilaku si anak tadi akan lebih baik lagi untuk menyikapi bagaimana dia dalam bersikap baik kepada
dirinya sendiri, memperlakukan dirinya sendiri ya kan, yakin pada dirinya sendiri, itu kan merupakan bagian dari perkembangan psikologisnya, ataupun dia berperilaku kepada orang lain ya. Apakah bagaimana perilaku di keluarganya, bagaimana juga tingkah laku atau perlakuan di teman-temannya, itu yang akan dia lihat. Kalau dia tidak tahu mana yang benar dan dia tidak mampu untuk mencari tahu gitu ya, mana yang benar, di sini dia yang akan kesulitan nanti pada masa dewasa, dia lebih bingung lagi, dia akan berfokus pada diri dia. Jadi dia mengutamakan diri dia sendiri. Sini ya kita lihat ya perubahan psikologis pada remaja tadi. Jadi yang sudah dipaparkan tadi ya, saya terkait perkembangan dari psikologis remaja, di mana dia dapat melakukan sesuatu, ya, mengambil suatu keputusan berdasarkan dari apa yang sudah didapatnya terdahulu. Atau dia sudah melihat, ya, melakukan suatu pembelajaran dengan melihat apa yang sudah di lingkungannya, baik dari perlakuan orang tuanya ataupun dari teman-temannya, ya. Dia melakukan suatu observasi yang dilihatnya secara berulang kali, sehingga terbentuklah suatu kepribadian dia yang seperti apa yang dilihatnya. Dari konteks tadi, teori siapa yang mengungkap dari proses perkembangan psikologis remaja tadi? Ada yang bisa jawab? Izin Bu, itu untuk teori Albert Bandura. Benar ya. Jadi dari teori Albert Bandura ya, dia dengan melakukan observasi. Mungkin cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi kita simpulkan dari pertemuan hari ini, mana dalam masa perubahan psikologis remaja itu akan bergantung pada perubahan psikologisnya. Terjadi perubahan fisik dari si anak ataupun terjadi pembelajaran-pembelajaran yang didapat dari lingkungan sekitarnya. Sehingga dalam proses pembentukan remaja tadi menjadi suatu remaja yang memiliki suatu perkembangan psikologis yang baik, kalau memang dalam tahap proses pembelajarannya tadi kita paham gimana kita harus memberikan pembelajaran atau etika moral seperti apa ya pada fasenya, pada fase keluarga kita sudah masuk kepada fase orang lingkungan luar dan teman sebaya. Jadi di situ kita harus tahu bagaimana fase-fase ini. Itulah yang akan kita lihat nantinya di remaja. Jadi pada saat kita lihat di lingkungan sekolah, pada saat penelitian dari kasus atau proyeknya, ya, kita melihat apa nih permasalahan yang ada di remaja, ya. Kita lihat pada fase dia masuk umur berapa. Jadi pada saat kita memunculkan suatu solusi nantinya yang inovatif, ya, kita harus melihat dia sudah pada fase tadi, berarti kita harus lebih mengarah proses pembentukan psikologisnya, proses pembentukan dirinya sesuai tadi dari umur. Bisa dipahami ya untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah pemahaman, ya, dan dapat diterapkan nantinya pada proyek di lapangan nantinya. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan ucapan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.